Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, pada tanggal 9 April 2023, Paus Fransiskus menyampaikan pesan Paskah dan berkat bagi kota Roma dan dunia, atau yang biasa disebut Urbi et Orbi. Paus Fransiskus dalam pesannya melihat dunia saat ini jatuh dalam budaya kekerasan yang memilukan. Tepat pukul 12.00 waktu Roma, Paus menyampaikan pesan dan berkat bagi kota Roma dan dunia dari balkon Basilika Santo Petrus, Urbi et Orbi, untuk kota dan dunia. Pada kesempatan ini, Paus Fransiskus mengangkat persoalan-persoalan besar dunia dan mendoakan serta memberikan berkat. Dilansir dari karya kepausan Indonesia.org, Paus Fransiskus dalam pesan Paskah Urbi et Orbi mengajak untuk bergegas mengatasi konflik dan perpecahan serta membuka hati bagi mereka yang paling membutuhkan. Kita diajak untuk bergegas menempuh jalan perdamaian dan persaudaraan di tengah konflik dan kekerasan yang melanda dunia. Pada kesempatan itu, Paus dalam doanya menyerukan untuk perdamaian Ukraina. Bantulah orang-orang Ukraina yang terkasih dalam perjalanan mereka menuju perdamaian dan berikan cahaya Paskah pada orang-orang Rusia. Hiburlah yang terluka dan mereka yang kehilangan orang yang dicintai karena perang, dan biarkan para tahanan kembali dengan selamat ke keluarga mereka. Bukalah hati seluruh masyarakat internasional untuk bekerja mengakhiri perang ini dan segala konflik yang berdarah di dunia, dimulai dari Suriah yang masih menunggu perdamaian. Paus juga mengajak untuk mendoakan masyarakat di Turki yang terkena gempa. Dukung mereka yang terkena dampak gempa dasar di Turki dan di Suriah sendiri. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan keluarga dan teman dan kehilangan tempat tinggal. Semoga mereka menerima penghiburan dari Tuhan dan bantuan dari keluarga bangsa-bangsa. Paus juga mendoakan kota Yerusalem yang saat ini sedang dilanda konflik. Pada hari ini kami mempercayakan kepada Engkau ya Tuhan kota Yerusalem, saksi pertama kebangkitan-Mu. Saya menyatakan keprihatinan yang mendalam atas serangan beberapa hari terakhir yang mengancam iklim kepercayaan dan saling menghormati yang diinginkan, yang diperlukan untuk melanjutkan dialog antara Israel dan Palestina, sehingga perdamaian berkuasa di kota suci di seluruh wilayah. Selain itu, Paus Fransiskus juga mendoakan Lebanon yang mencari stabilitas dan persatuan agar dapat mengatasi perpecahan dan semua warga bekerja sama untuk kebaikan bersama negara. Paus juga mendoakan rakyat Tunisia, terutama kaum muda dan mereka yang menderita masalah sosial dan ekonomi, agar tidak kehilangan harapan dan bekerja sama membangun masa depan perdamaian dan persaudaraan. Paus juga dalam Urbi et Orbi memohon agar Allah memandang rakyat Haiti. Alihkanlah pandangan-Mu kepada Haiti yang telah menderita selama beberapa tahun dari krisis sosial politik dan kemanusiaan yang serius, dan dukung komitmen para aktor politik dan komunitas internasional dalam mencari solusi pasti untuk banyak masalah yang menimpa penduduk bermasalah tersebut. Tak lupa, Paus Fransiskus juga mendoakan agar proses perdamaian dan rekonsiliasi yang dilakukan di Ethiopia dan Sudan Selatan dapat berjalan lancar serta mengakhiri kekerasan di Republik Demokratik Kongo. Paus juga berdoa untuk umat di Nicaragua dan Eritrea. Tuhan, dukunglah komunitas Kristiani yang merayakan Paskah hari ini dalam situasi tertentu seperti di Nicaragua dan Eritrea, dan ingatlah semua orang yang dilarang untuk menyatakan iman mereka secara bebas dan terbuka. Berikan kenyamanan bagi para korban terorisme internasional, khususnya di Burkina Faso, Mali, Mozambik, dan Nigeria. Dan pada akhirnya, Paus juga mendoakan Myanmar untuk menempuh jalan damai. Bantu Myanmar untuk menempuh jalan damai dan mencerahkan hati mereka yang bertanggung jawab, sehingga para martir Rohingya mendapatkan keadilan. Dan pada akhirnya, selain itu, Paus memohon kepada Tuhan,
Hiburlah para pengungsi, orang-orang yang dideportasi, tahanan politik dan migran, terutama yang paling rentan, serta semua orang yang menderita kelaparan, kemiskinan, dan efek berbahaya dari perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan segala bentuk perbudakan. Inspirasikanlah ya Tuhan para pemimpin bangsa agar tidak ada laki-laki dan perempuan yang didiskriminasi dan martabatnya diinjak-injak, sehingga dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, luka-luka sosial ini disembuhkan. Kebaikan bersama warga senantiasa diupayakan, menjamin keamanan dan kondisi yang diperlukan untuk dialog dan hidup berdampingan secara damai. Dan akhirnya dari semuanya itu, Paus memberikan berkat bagi kota Roma dan dunia. Sahabat Oasis Sabda, marilah kita berdoa agar kedamaian dunia sungguh-sungguh terwujud dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan Ave Maria.